Assalamualaikum, Ustaz. Aduh, lagi santai kita. Iya. Kang. Oh ya. Waduh, left. Tuh kan dari mana kan? Left bro, nah left. Live ya. Nah, Jak lah, bisa krep, kepret tuh weh. Ngerokok berapa kata? emang enggak. Santai aja, Tan. Dari mana? Sing di. Dari mana? Biasa cari sahur malam terakhir. Wis, Nah, mantap. ini alhamdulillah Ustaz menerima saya luar biasa sekali di malam terakhir bulan Ramadan ini. Besok sudah malam lebaran. Udah lama geng, beli ketemu wis parah nih. Ini Bapak dosen ini udah lama. Kabur-kaburan terus, Tan. Maklum. Nih Bapak dosen masih muda, wis S3 lah. Amin. Bah kita S lilin. Amin. Jadi es lilin kan, enak es lilin, es gusruk, konpe weh. Biasa cocoknya udah ngecaprak weh, ngecaprak lah. Tan, saya tadi lihat di akunnya live ya tadi. Jam berapa tuh tadi jam? Oh, di 10. YouTube. Nah, ini baru pulang berarti ya? Baru pulang, harus pegel lagi. Tadi syutingnya apa, Tan? Ya, tadi sih saya kan lagi ngobatin orang lah, orangnya sudah pulang. Nah, saya deteksi hasil istikharah saya itu santet. Nah, saya cari kan, capek sih kang nyantet aja. Uber ketemu lah. Saya datang baik-baik. Nah, cuman ya dukunnya ya tekek pengen kita. Terus pengen lebaran, masih puasa, masih nyantai di bawah. Aduh, Tapi tadi mati di tengah jalan, Tan. ya, Nggak bisa lihat endingnya. adegan kekerasan janganlah, Jadi sengaja di off ya. sengaja. Nanti kuning dolarnya ya. Bahaya YouTube nanti marah. Jadi Telepon saya. Ustadz ini lebarannya kapan? Besok apa lusa? Saya sih samekna watokna dengan pemerintah saja lah. Berarti hari Minggu ya. Saya warga negara yang baik. Nah, ini kebetulan terima kasih silaturahim saya diterima dengan baik, Tan. Saya sebenarnya penasaran. Cuman saya nggak kaos pemain berapa lah? Iya, terserah Ustadz. Ya, Mau sudah, salin Mas. dulu atau gimana? Jangan Udah lah. live aja. Berapa apa wes? Tan, ini kan nama Ustadz ini lagi viral. Oh, aduh, Saya viral. beberapa kali lihat live YouTube-nya luar biasa sekali. Kayak obat kuat viral. Ya. Sekali live itu penontonnya sampai 700.000. 700.000 Padahal baru berapa bulan tadi ya? ya 4 bulanan lah. Kenapa tertarik jadi YouTuber nih sekarang? Ya hikmah lockdown lah. Hah? Hikmah lockdown. Lockdown. Hikmahnya lockdown jadi saya jadi YouTuber. Biasanya keliling ceramah kemana-mana, sekarang off dan pelariannya jadi YouTuber, Tad. Jadi kenapa saya YouTube? Awalnya karena lockdown tidak ada kegiatan dan tamu pun saya nggak menerima dan akhirnya jenuh di rumah. Terus kerjaan juga banyak di luaran mandek. Jadi terpikir saya bikin konten YouTube yang benar-benar bagaimana mengekspresikan sebagai saya dan juga saya intinya saya bukan ngacak-ngacak dukun lah. Saya pengen memunculkan praktisi-praktisi di desa itu adalah yang benar-benar praktisi Di kampung-kampung ya, di kampung-kampung di desa-desa yang nggak pernah nongol di TV. yang nggak pernah nongol di TV, yang nggak ada iklan. Nah itu sebenarnya praktisi-praktisi yang luar biasa lah. Jadi saya pengen mengangkat mereka-mereka dan beliau-beliau itu ilmunya apa yang penting intinya saya mas silaturahmi, saya berbagi pengalaman, saya minta didoakan biar ya saya meluruskan lah praktisi-praktisi. Kalau ada yang bengkok ya mencoba untuk diskusi agak lempeng, bakal bikin lempeng ya kepret tuh setan belek ya. Tad, ciri khas Ustadz nih, kalau di YouTube saya lihat nih ada lucunya, ada solawatnya, ada
ajakan-ajakan untuk menghindari kemusyrikan. Ini memang sengaja punya ciri khas begini atau ngalir diri aja? Karena begini, saya yang pertama ini adalah hikmah lockdown. Terus yang kedua, saya intinya untuk memunculkan praktisi-praktisi yang di desa. Yang ketiga, itu yang paling utama dan yang paling lebih utama, saya mengkampanyekan sholawat. Jadi bagaimana orang itu mencintai sholawat. Ketika orang itu sudah terbiasa membaca sholawat Nabi, itu sudah mencintai, secara otomatis pelan-pelan akan mengikuti akhlak-akhlak baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika sudah terbiasa dengan sholawat, secara otomatis tingkah lakunya pun akan menuruti Rasul kita. Jadi kadang orang meremehkan sekali kekuatan-kekuatan sholawat. Sebenarnya saya dari mulai mesantren keliling ke kiai-kiai host, dari mulai Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, setiap saya minta doa dan setiap saya minta amalan pasti dikasih sholawat. Jadi saya terus sholawat. Nah, sholawat pun saya pernah untuk hajar balik dukun santet dengan sholawat pun itu mah dahsyat. Faedahnya sholawat. Apalagi ini bulan Ramadan, dan ketika kita sudah terbiasa sholawat, ya mudah-mudahan kelak yaumul kiamah kita akan mendapat syafaatnya beliau Rasul. Itu kalau live begitu tuh pasti ada dampak atau efek dari mereka yang didatengin atau gimana? Ya ada dampak sih pastilah. Cuman kan kita sudah siap sedia payung sebelum hujan gitu. Berarti nggak usah diragukan lagi, saudara. Jadi saya kenapa live itu saya nggak suka editing. Ngirit murah-murah lah, murah meriah, modal HP, modal itu. Saya pengen mempelajari ke orang-orang itu, melihat konten itu tontonan menjadi tuntunan. Nah live itu kan nyata gitu di lapangan. Langkah editan, potong-potongan harus bok begitu. Berarti pola dakwah tadi ya. Dakwah, kampanye sholawat. Ada perbedaan nggak dengan pengalaman Ustadz yang dulu hadir di layar kaca lewat program tayangan Dua Dunia ya, Trans 7, dengan model caranya begini nih? Apa tantangannya? Terus kemudian perbedaannya apa sih di layar kaca sama di layar YouTube nih? Ya saya tidak tidak mengesampingkan Dua Dunia. Saya bisa ngecaprak, saya bisa kendel di kamera. Itu awalnya dulu di Dua Dunia. Cuman dulu kalau di Dua Dunia itu kan ada sutradara, terus ada yang bertanggung jawab, ada produser ya. Saya sebagai dikontrak karyawan lah. Jadi saya nurutin apa keinginan yang Jakarta. Jadi bicara pun saya terbatas dan apapun semua terbatas karena sesuai dengan KPI dan yang lain-lain lah. Tapi ketika saya punya konten sendiri, nah karakter saya ini muncul lah. Inilah karakter saya nih. Punya kebebasan sendiri ya. Punya kebebasan berekspresi karakter yang ngecaprak itu tadi. Dan bahasa Cirebon pun saya tidak bisa dihilangkan. Karena dulu juga sering dikat. Kalau di TV kan diedit nih. Karena itu sering keceplosan bahasa Cirebon. Tapi kalau sekarang ya itulah karakter saya, ceplos-ceplos. Kalau live itu kan harus mempersiapkan konten, Rat. Itu perlu riset atau untuk menentukan Ustadz ini harus live di mana, ketemu siapa? Itu mendadak saja. Kadang asar saya telepon-teleponan siapa yang mau bisa diliput, ini ada, ya malam kita eksekusi. Langsung ketemu di lokasi saja. Jadi dialog apa kayak dulu di Trans 7 kan, ini saya begini ini enggak. Gue seril aja bak. On the spot langsung ya, on the spot lah. Berarti ada tim sendiri, Tat? Tidak ada tim. Kamera dewekan vlog gitu. Kadang saya sendiri, kadang ya bawa yang megang HP saja, udah berdua aja. Kadang nanti saya ditemanin dengan ada Gus Anom dan juga ada Mama Elang Aji untuk nemenin siapa tahu anak preman-preman kan, mereka yang berantem lah, preman dukun kan. Jadi kalau yang gaib-gaib nggak perlu diragukan, tapi kalau yang fisik-fisik ya serahkan saja ke Gus Anom. Ini pun bulat. Pasukan dulu yang saya turun gitu sih. Ada keunikan Tad dari bahasa Cirebon yang diungkapkan sama Ustadz.
Boleh diungkapkan contohnya, misalkan ngecapruk tuh apa? Ya kan ngecaprak nih. Kalau kan saya ngecaprak tuh. Ngecaprak itu kan gimana ya? Ya ngoceh aja lah, ngoceh. Gimana sih kalau orang ngoceh kayak orang stres kan? Ada komentar yang nanyain kalah kaku tuh apa gitu dari Kan kalah kaku nih ya, kalah kaku itu karena emosi saya tidak keluar. Sekarang gimana nahan itulah, nahan emosi. Kalah kaku kan mbak, di setan belek gitu. Saya setan belek itu kan karena setan yang paling jelek adalah setan yang mencoba untuk menjerumuskan manusia. Jadi ketika manusia yang lagi belek kan itu kan jelek. Setan itu kalau belek itu lebih jelek lagi. Jadi saya menamakan setan belek itu adalah setan yang selalu mengganggu manusia untuk Setan menyekutukan belek. Allah. Jadi saya namakan setan belek. Jadi pakai belek itu mampu lah. Tat, ngomong-ngomong dari YouTube ini udah ada hasilnya belum? Aduh bos, belum mikir kan. Yang penting wis konten wis bermanfaat, ambil hikmahnya saja lah. Ambil hikmahnya beres lah. Yang penting Pelangi Katulistiwa terus subscribe. Pelangi Katulistiwa sih beda lah, jauh dengan akunnya Ustadz. Tapi lihat komentar-komentarnya, banyak juga ternyata tokoh-tokoh luar atau taruhlah artis yang sering hadir di layar kaca, justru mereka jumlah subscribe-nya tidak sebanyak Ustadz, dan mereka malah ikut mau nimbrung di tayangan-tayangan Ustadz, kolab atau kolaborasi atau apa gitu. Ya itu. Gimana Tad kalau melihat? Ya itu banyak yang ngajak kolab dong, kolab apa kan wis banyak dengan ini. Saya nggak ngerti kolab. Saya mah orang kampung, orang bodoh, jadi nggak ngerti. Saya sendiri banyak sih yang udah telepon dari Jakarta, praktisi, artis minta kolab, nggak usah lah, nanti aja. Saya aja nggak pernah koleban. Paling saya cuma kolab dengan teman sendiri aja kayak bisa Mama yang aja, udah itu aja. Nah koleban. Kalau ini bukan kolab, Tad. Ini sih diskusi kebetulan aja, aja ngobrol aja. biasa. Ini kolab namanya kolak. Tad, kalau tadi kan alasannya cuma mengisi lockdown. Kedepannya gimana nih? Apa ini sudah jadi pilihan atau wis lah mengalir biasa aja gitu? Mengalir saja. Jadi kalaupun sudah tidak lockdown, ya lihat nanti aja. Tapi sih ya mudah-mudahan lanjut lah. Kalaupun tidak, ya wis tutup akun lah. Aduh, ya jangan Tad. Sayang, serahkan ke saya aja. Luar biasa. Beliau ini dulu di layar kaca, sekarang beralih di layar YouTube. Ternyata tidak berbulan-bulan ya, cukup waktu paling berapa bulan Tad? 2 bulan. 4 bulan, tapi subscribernya hampir 1 juta. Kita doakan subscribernya tambah banyak, kemudian penontonnya juga banyak. Karena kalau ngelihat live-nya beliau ini, itu penonton tuh kelihatan menikmati sekali ya. Bahkan terbawa emosinya. Kalau bahasa ngecapruknya beliau itu udah, saya sendiri kalau ngelihat tayangan-tayangan dia di live itu kepancing emosinya. Makanya banyak di komentar-komentarnya, sikat aja Tat, kepret bae sampai kepret setan belek kok. Pokoknya saya usah setan belek, siapapun yang orang berteman dengan setan-setan belek kepret bos, kon lah. Caprak bos. Saya emang mulutnya gini, kalau mulut tidak sekolah semengen gitu. Mulut tidak sekolah caprak. Sekolah alam gaib. SAG, sarjana alam gaib. Ahli gaple. Tadi ini suasana besok lebaran. Mungkin ada masa istirahat untuk live di YouTube atau gimana tadi? Ya lebaran ya paling ya kita istirahat lah karena lebaran, dan saya juga untuk sahabat-sahabat Pelangi Katulistiwa, saya atas nama pribadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin lah. Bukan ngecaprak kita, banyak yang orang tersinggung, mohon maaf karena saya adalah bukan orang yang hebat dan bukan orang kuat. Orang hebat menurut saya adalah orang yang mampu menahan hawa nafsu. Orang kuat adalah orang yang mampu menolong orang-orang yang lemah. Hebat dan kuat hanya milik Allah Azza wa Jalla. Jadi manusia, jin, tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat. Yang kuat dan yang hebat hanya milik Allah. Itu saja. Dan kalau ada orang yang merasa terusnya hampura, saya mau orang kemarin sore, yang penting saya meluruskan dan saya terus dakwah kampanye sholawat. Saya bikin tontonan agar menjadi tuntunan. Setidaknya ketika tidak dilihat kontennya, orang terus cinta dalam sholawat.
ketika kita sudah cinta sholawat, insya Allah kelak kita juga akan dicintai oleh Rasul kita. Mengkonon. Terima kasih Ustadz. Ustadz, saya lihat foto-fotonya boleh Ustadz? Ya boleh, masuk aja. Kita pengen rokok. Terima kasih Ustadz. Pamitnya nanti lihat foto-foto dulu. Oke, jangan. Ini kita lihat tempat beliau ya, kalau lagi menerima tamu. Beberapa foto ini saya kenal ya, foto aktivitas beliau. Ini kegiatan-kegiatan beliau ya. Ini bersama Bupati Cirebon ya. Nah, aksi-aksi beliau fotonya komplit nih. Masa muda beliau sampai sekarang menjadi tokoh ya, organisasi Ansor. Oke. Saya mengapresiasi dan bangga punya teman seperti beliau, karena saya sempat tahu awal mula beliau di layar kaca dan sampai sekarang ternyata jumlah penontonnya lebih ya. Dan mudah-mudahan beliau terus eksis ya, membuat konten-konten bagus, bermanfaat, dan ini adalah bagian dari dakwah beliau ya. Walaupun beliau membahasakannya kecapruk, tapi isinya adalah tadi tontonan dari tuntunan, dan itu adalah dakwah beliau. Mudah-mudahan beliau sehat dan selalu memberikan dakwah-dakwahnya buat masyarakat, buat umat Islam, dan memberikan penyadaran yang katanya sering mendatangi tempat-tempat maksiat dan juga memberantas kemusyrikan ya. Mudah-mudahan beliau konsisten di bidang itu, dan kita doakan sehat selalu buat Kang Ustadz Ujang Tommy. Terima kasih. Saya off dulu nanti karena ini sudah persiapan sahur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.